Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat HTTP server menggunakan Golang. Untuk menginisiasi project Golang, kita hanya perlu menjalankan komen go mod init untuk menginisiasi project Golang. Lalu untuk entry point dari server kita menggunakan file server.go sebagai entry point dari server aplikasi kita. Permulaan kita perlu mendeklarasikan package, lalu import fmt dan net/http untuk library yang kita gunakan pada kali ini. Karena server.go merupakan entry point dari server kita, aplikasi kita, maka kita perlu mendeklarasikan fungsi main sebagai entry point dari program kita. Lalu kita akan menggunakan new servmux sebagai fungsi untuk mendeklarasikan bahwa kita akan membuat sebuah HTTP server. Lalu kita memanggil handle func dengan parameter /users. Nah, /users ini adalah rute dari API kita yang mau kita buat. Lalu users controller adalah fungsi atau handler yang dipakai untuk menghandle request HTTP ke API kita. Lalu di sini kita mencetak sebuah pesan bahwa servernya sudah berjalan dan kita memanggil listen and serve untuk memulai server tersebut. Dan ada sedikit error handling jika ketika kita memanggil listen and serve terdapat sebuah error. Lalu kita akan lanjut, pertama kita akan membuat sebuah struktur datanya atau file yang akan menyimpan data user kita. Di dalam file.go ini, saya membuat sebuah tipe data user atau sebuah interface seperti itu, lalu membuat sebuah variabel user yang merupakan tipe data array dengan mengimplementasikan interface e-user. Tujuannya adalah untuk kita memberi sebuah struktur pada array kita bahwa array user ini berisi nama, NIM, dan alamat saja, tidak berisi dengan properti lain. Lalu saya juga membuat sebuah fungsi helper atau pembantu untuk menghandle HTTP response nantinya di file handler.go. Di dalam sini kita import 4 library ini, lalu saya membuat 2 fungsi ini yang bertujuan untuk menghandle ketika response-nya nanti mengembalikan error method not allowed atau error 405, dan ada handle JSON response yang digunakan untuk mengembalikan header-header seperti content type, access control origin, dan export by. Ini hanya sebuah fungsi helper yang nanti akan kita gunakan di file selanjutnya, di handler.go. Dalam handler.go, di sini kita import JSON dan HTTP. Nah, di sini handler ini tujuannya adalah file ini untuk menyimpan handler-handler yang akan nanti dipanggil ketika rute API dipanggil nantinya. Di sini saya membuat fungsi users controller. Users controller ini adalah handler yang ketika nanti rute endpoint API kita akan dipanggil. Ini fungsi yang nanti akan dipanggil. Lalu saya membuat 2 if statement yang dimana untuk ketika HTTP metodenya get, nanti dia akan memanggil fungsi user, get user, dan ketika metode HTTP metodenya post, dia akan memanggil fungsi create user. Nah, untuk fungsi get user sendiri adalah untuk mengambil data user yang ada di dalam data.go tadi. Di sini saya mengecek jika HTTP metodenya get, tidak get, maka dia akan memanggil fungsi helper yang di globals.go sebelumnya untuk mengembalikan headers dan response JSON-nya kepada user. Lalu di bawahnya jika metodenya adalah get, maka saya akan mengembalikan sebuah JSON dan status OK serta data user yang tersimpan di server kita. Lalu di sini saya membuat fungsi create user
yang dimana isinya adalah untuk menghandle operasi pembuatan data user baru. Nah, di sini saya mengecek dulu jika HTTP metodenya adalah POST, tidak POST, maka dia akan mengembalikan not allowed, HTTP not allowed, ya, dari fungsi yang sudah kita buat sebelumnya di global.go. Lalu, di sini saya membuat new user sebagai variabel yang akan menampung isi dari nilai user baru tersebut. Saya nantinya jika user ingin membuat user baru, maka dia akan mengirim data di request.body. Request.body ini berisikan data user baru yang akan dibuat nanti. Nah, karena data dari request.body adalah dalam bentuk JSON, maka kita perlu parsing terlebih dahulu data dari request.body. Kita akan menggunakan library JSON, lalu kita memanggil fungsi new decoder serta decode. Si new decoder ini adalah untuk memberitahu bahwa ini request.body yang mau kita decode, yang mau kita parsing, lalu di fungsi decode kita akan memparsing JSON tersebut. Di sini ada sebuah error checking jika ketika kita memparsing JSON-nya lalu error, saya akan menghandle error tersebut dengan menggunakan fungsi yang sudah saya buat di sebelumnya, helper, lalu mengembalikan status bad request, error bad request. Jika tidak terjadi error pada saat parsing JSON, saya akan menambahkan data user tersebut ke dalam variabel user, yang dimana dia merupakan variabel yang menampung data dari user yang akan dibuat. Jika sudah masuk ke dalam array tersebut, maka saya akan mengembalikan data response JSON dengan status created dengan message sukses. Nah, sekarang kalau kita coba jalankan aplikasinya, untuk menjalankan aplikasinya, servernya, kita tinggal panggil go run server.go. Untuk menjalankan server tersebut, untuk menjalankan project ini, kita perlu memanggil command go run dot. Yang dimaksud dari command ini adalah kita akan menjalankan project ini dengan memanggil semua file dengan memanggil semua file yang ada. Untuk menjalankan project ini kita perlu menulis go run dot. Di sini dimaksud dari command ini adalah kita akan memanggil semua file yang ada di dalam project ini, lalu mencari entry point dari project tersebut. Nah, untuk entry point-nya sendiri ada pada server.go, dia akan memanggil fungsi main yang nantinya akan menyalakan HTTP server kita. Nah, di sini kita perlu menunggu beberapa saat, dan jika menggunakan Windows, maka kita harus allow access ini. Nah, nantinya akan keluar pesan server running on port 5000. Di sini kita sudah bisa menggunakan Postman. Di dalam Postman, kita akan membuat sebuah request baru yang dimana kita nanti untuk pertama memanggil endpoint pertama, yaitu untuk mengambil data user. Nah, untuk kita coba, kalau kita coba sekarang maka datanya masih kosong karena kita belum membuat data user baru. Sekarang kita mencoba membuat data user baru, kita membuat sebuah request baru dengan URL ini. Lalu untuk HTTP metodenya kita menggunakan POST.
sebagai metode untuk membuat user baru tersebut. Untuk data usernya kita bisa menggunakan data sesuai dengan struktur yang kita buat tadi pada data.go, yaitu ada nama, NIM, dan alamat. Contoh di sini saya ada data seperti ini, lalu ketika kita send, dia akan mengembalikan pesan sukses dengan status 201 created. Jika sudah, kalau kita cek di get users, maka data user baru tersebut akan muncul di data kita.